Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Mei, ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran memahami pengorbanan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Kitab suci memperjelas bahwa Kristus adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk mengamankan keselamatan kita. Hidupnya adalah satu-satunya kehidupan manusia tanpa dosa. Satu-satunya contoh kehidupan yang memberikan kepuasan sempurna bagi kemuliaan Bapa. Kristus adalah anak domba Allah yang tak bercela, dan sekarang Kristus berdiri di depan umat manusia sebagai jaminan kekal kita. Pada saat yang sama, Kristus menanggung kesalahan kita pada dirinya sendiri, memenuhi penghakiman yang merupakan tanggapan Tuhan terhadap kejahatan. Ketika Yohanes menyaksikan pemandangan luar biasa dari makhluk-makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta Tuhan, Yohanes diminta berhenti menangis karena singa dari suku Yehuda telah menang. Ditulis dalam Wahyu 5 ayat 5. Pikirkan juga betapa buruknya dosa dan betapa jatuhnya umat manusia, sehingga hanya kematian Yesus, Tuhan itu sendiri, yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Tidak diragukan lagi jika ada cara lain agar Tuhan dapat menyelamatkan kita tanpa melanggar prinsip-prinsip pemerintahan ilahinya, pasti Tuhan akan melakukannya. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 62. Hukum Allah yang telah dilanggar itu menuntut nyawa orang yang berdosa. Di seluruh alam semesta ini hanya ada seorang saja yang dapat, sebagai pengganti manusia, memenuhi tuntutan hukum itu. Oleh karena hukum ilahi itu sama sucinya seperti Allah sendiri, maka hanya seorang yang setara dengan Tuhan saja yang dapat mengadakan tebusan bagi pelanggaran hukum dan memulihkan dia kembali kepada keselarasan dengan surga. Kristus mau menanggungkan ke atas dirinya kesalahan serta kehinaan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang begitu keji itu kepada Allah yang suci, sehingga itu harus memisahkan Bapa dan anaknya. Kristus rela turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan umat yang berada dalam kebinasaan itu. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, Yohanes melihat anak domba itu memasuki ruang tahta dengan pandangan seolah-olah telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8 memberitahu kita bahwa Yesus telah disembelih sejak dunia dijadikan. Diskusikan hal yang dapat kita pelajari tentang Tuhan melalui fakta bahwa rencana keselamatan sudah ada sebelum kita membutuhkannya. Yang kedua, banyak ateis percaya bahwa kita sendirian di alam semesta yang dingin dan tidak peduli. Sebaliknya, Alkitab tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan sendiri turun untuk itu, dan bahkan mati untuk dunia ini.
Diskusikan, seharusnya kita memandang dunia dan tempat kita di dalamnya sangat berbeda dengan mereka yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, seharusnya realitas salib mempengaruhi semua yang kita lakukan. Yang ketiga, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah satu-satunya sarana yang hanya dengan itu umat manusia dapat diselamatkan. Sekali lagi, diskusikan tentang betapa buruknya dosa itu, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 23. Tuhan memberkati kita semua.